Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. Seorang pelaku pencurian sepeda motor yang menutup kepalanya dengan kain diringkus polisi. 3 pengedar di Payakumbuh ditangkap polisi. Ratusan gram sabu-sabu disita. Dokter selingkuh dengan istri perwira polisi dijatuhi hukuman 3 bulan penjara. Dalam sebuah rekaman kamera pengawas dari sejumlah rumah, terlihat pelaku memakai pakaian mirip ninja, sedang beraksi mencuri sepeda motor di daerah Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, pada Jumat dini hari pekan lalu. Berdasarkan rekaman kamera pengawas itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan. Hasilnya tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku bernama Dayat di rumahnya di Koto Tangah, Padang. Awalnya pelaku tak mau dibawa petugas dan melawan, hingga petugas harus melepaskan tembakan peringatan. Pelaku selanjutnya dibawa polisi untuk pengembangan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyita onderdil sepeda motor hasil curiannya. Dari pengakuan pelaku, dirinya telah beraksi di 6 lokasi di Padang dengan modus berpakaian ala ninja. Untuk pelaku sendiri kita amankan di daerah Sungai Lareh, Kecamatan Koto Tangah. Ya, untuk pelaku melancarkan aksinya dengan modus pada malam hari berjalan kaki sendirian. Dilihat kos atau rumah pribadi dalam keadaan kosong, pelaku memanjat dinding atau pagar rumah korban dengan memakai penutup kepala seperti ninja. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menangkap 3 pengedar narkoba di 2 lokasi berbeda pada Minggu sore. Penangkapan pertama dilakukan usai polisi memperoleh informasi bahwa pengedar sabu-sabu tengah menimbang sabu-sabu yang akan diedarkan. Dari informasi itu, polisi menangkap Hafiz dan Okta di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kapalokoto di Balai, Kecamatan Payakumbuh Utara. Hafiz ditangkap saat berada di depan pintu rumah yang sedang menunggu pembeli. Sedangkan Okta ditangkap saat berada di dalam rumah. Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi menemukan 1 paket sabu-sabu milik Hafiz. Dari Okta juga ditemukan 6 paket sabu-sabu dengan berat totalnya lebih dari 27 gram. Dari pengakuan keduanya, masih ada tersangka lainnya yang juga menyimpan sabu-sabu yang baru saja dijemput dari Padang. Polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menangkap seorang lagi yang bernama Adit di Kelurahan Payolanse, Kecamatan Payakumbuh Barat. Diduga mengetahui kedatangan petugas, Adit lebih dahulu menyembunyikan barang bukti meski ia berhasil ditangkap. Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi menyita barang bukti paket sabu-sabu ukuran sedang dengan berat mencapai hampir 200 gram yang disembunyikan di sebuah rumah kosong. Kita sudah mengamankan 3 orang pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu dan kita juga mengamankan belasan paket narkoba jenis sabu. Kemudian kita juga mengamankan ratusan narkotika jenis sabu di 2 lokasi di wilayah Payakumbuh. Kita mengamankan dari 3 pelaku ini 2 orang residivis. 2 dari 3 tersangka merupakan residivis kasus yang sama. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, mereka bertiga ditahan di Mapolres Payakumbuh.
Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Kota Payakumbuh. Seorang dokter yang menjadi terdakwa kasus perselingkuhan dijatuhi hukuman 3 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Senin siang. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Said Hamrizal Zulfi menyatakan terdakwa yang juga mantan pejabat sebuah rumah sakit di Padang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perselingkuhan dengan istri orang lain. Kasih Pidana Umum Kejari Padang Budi Sastra mengatakan, ia telah memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan banding terhadap putusan majelis hakim itu. Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa selama 9 bulan kurungan. Namun hakim memutuskan hanya 3 bulan saja. Kasipido menambahkan, terdakwa lainnya yaitu istri perwira polisi tidak bisa hadir karena sakit yang disertai surat keterangan dari dokter. Bang Awal mah langkah-langkah yang kita lakukan untuk putusan tersebut, kita minta jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum banding. Yang perempuan hari ini ditunda sidangnya karena alasan kesehatan. Nanti di sidang pada hari Kamis tanggal 31 Juli ya, 2025. Sebelumnya, jaksa menahan dokter selingkuh ini karena saat sidang pertama akan digelar, terdakwa mencoba meninggalkan Indonesia. Namun langkahnya terhenti setelah permohonan kejaksaan untuk mencekal pelaku dikabulkan pihak imigrasi. Sang dokter sendiri ditangkap di Bandara Internasional Minangkabau oleh imigrasi dan langsung ditahan jaksa di rumah tahanan Anak Ayia. Robiham melaporkan dari Padang. Kasus penggembokan sekolah kembali terulang di Sumatera Barat. Kali ini terjadi di Sekolah Dasar Negeri 05 Pilubang, Sungai Limau, Padang Pariaman. Namun pelaku bukan menggembok sekolahnya, tapi yang digembok adalah ruang kelas. Hal ini dilakukan karena sang pelaku yang bertugas sebagai penjaga sekolah dasar negeri itu kesal tak kunjung diangkat sebagai ASN. Pelaku menggembok pintu-pintu ruang kelas dan ruang-ruang lainnya. Hal itu dilakukan sejak Kamis pekan lalu. Hingga Senin pagi, sebagian besar ruangan di sekolah itu masih digembok. Akibatnya, ratusan murid belum bisa mengikuti proses belajar mengajar. Para guru tetap datang, namun mereka hanya bisa duduk-duduk di luar ruangan ataupun di ruang kelas yang masih bisa dibuka. Sebagian guru yang hadir memindahkan buku pelajarannya ke ruang majelis guru. Pelaku menuntut pemerintah merealisasikan janjinya untuk mengangkatnya menjadi aparatur sipil negara. Pihak sekolah tak bisa berbuat banyak karena permasalahan keluarga penjaga sekolah yang menghibahkan tanahnya pada tahun 1980 tak diindahkan oleh pemerintah Padang Pariaman. Saat proses hibah itu, ada kesepakatan yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mengangkat salah satu keluarga pemilik tanah untuk menjadi ASN. Sebenarnya janji itu sudah direalisasikan. Penjaga sekolah telah mengikuti proses ujian P3K, namun dinyatakan tidak lulus. Dalam meminta hak kepada pemerintah daerah terkait untuk mendapatkan janji tersebut. Seperti apa janjinya, Pak? Ya seperti tadi Pak, mengangkat atau salah satu sanak kemakan kami menjadi pegawai atau pesuruh di SD tersebut, yang mana sampai saat ini tidak pernah terrealisasi. Setelah kejadian ini, penutupan sekolah yang dilakukan oleh penjaga ini adalah salah satu bentuk tuntutan penjaga sekolah ini terhadap pemerintah karena beliau telah mengikuti ujian CAT P3K yang dinyatakan sebagai R4. Telah 4 hari sekolah digembok, namun hingga Senin siang tidak ada reaksi apapun dari Dinas Pendidikan Padang Pariaman untuk mencarikan jalan keluar masalah itu. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.